Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah baru hadir kembali untuk berbagi ilmu dan pengetahuan untuk semua. Nah, untuk video kali ini kedatangan servisan kompor ya. Ini kompor merek Rinnai. Dan ini sudah saya cuci. Ini udah kering, udah bersih. Jadi udah nggak lengket semua. Ini bodinya udah saya cuci. Untuk kendala kompor ini, kata orangnya seperti ini nih. Jadi kalau dipakai selek gitu, apa namanya, nggak nyangkut pelatuknya nih seperti ini. Tuh, ini sudah saya tekan. Nah, tuh masih nggak nyangkut kan? Jadi kendalanya sebelah dia nggak nyala. Untuk sebelahnya kita coba. Nah, ini sama ini udah saya tekan, tuh. Dia nggak nyangkut. Tuh, kadang nyangkut, kadang enggak. Nah, untuk teman-teman yang punya kompor kendala seperti itu, selek kalau saya bilang ya, dia nggak nyangkut. Caranya itu gampang. Yang pertama udah pasti mesin ini harus dibongkar dulu dari bodinya ya. Ini spare partnya udah saya cuci. Ini soalnya punya customer service. Jika mesinnya udah terlepas seperti ini, udah di luar, ini kemudian kita buka nih baut ini. Kita buka dulu karena dia yang kena ini bagian sininya. Antara pelatuk ini 1 sama ini 2 sama ininya 3, biasanya tuh kendalanya di situ. Ada 3 faktor yang bikin susah atau bikin gak nyangkut ya kompornya ini. Jadi biar yang punya ini juga tahu, tadi saya udah bilang saya akan bikin tutorialnya di YouTube. Nah, ini udah spuyernya seperti ini. Lihat ya. Ini spuyernya bersihin dulu kita ya. Dibersihin dulu. Ini wajib nih. Ini mumpung ini kan kita udah bongkar. Ini bagian pertama ya. Spuyer bersihin dulu. Kemudian ini kita bersihin. Untuk selanjutnya pernya juga kita bersihin. Seperti ini, pokoknya ikuti aja langkah-langkah saya ini ya di rumah. Kemudian untuk bagian ini nih ya, kita copot nih. Ini ada per dan ada ininya. Nah, ininya bisa kelihatan. Nah, bagian ini habis ya, nih buat nyangkutnya. Ini udah nggak bisa dipakai. Bisa juga dipakai nih, kita tekuk sedikit tapi nggak bakalan awet ya. Jadi ini lebih baik diganti. Ini kita singkirin dulu. Untuk bagian kedua ini kita lepas. Kita lihat dulu di bagian ininya. Nah, di bagian sininya biasanya habis, apa namanya, kemakan gitu ya, udah rada coak. Ini kita ganti juga. Nah, seperti ini. Dan di bagian yang terakhir ini di bagian ininya. Nah, ini tadi ininya kan fungsinya dia nyangkutnya di sini. Nah, seperti ini. Jadi ininya juga habis. Jadi ini kita akan copot dulu. Nah, untuk nyopotnya bagian spi ini saya pakai tang lancip seperti ini ya. Ini kita tekan, kemudian tekan ke dalam sambil jepit. Nah, nanti dia akan keluar. Nah, seperti ini. Untuk di bagian ini kita nggak perlu ganti. Nih, ini
kan tadi seperti ini. Nah, ini kan yang kena tadi kan seperti ini. Nah, kita balik aja seperti ini. Nah, jadi ini masih bagus seperti ini ya. Jadi yang bagian pelatuk ini nggak perlu diganti, cukup kita putar aja ya. Jika sudah, kita pasang lagi pemantiknya seperti ini. Kemudian ini pasang lagi. Nah, untuk bagian ini udah kelar. Nah, untuk ininya berarti ini kita wajib ganti ya. Kita ganti. Saya sudah nyiapin nih 2 seperti ini. Ini copotan Rinnai juga. Saya karena emang spare partnya itu bekas copotan tapi masih bagus. Tapi ini ori ya, daripada baru. Kualitasnya beda. Ininya masih bagus. Sama ininya, ini nggak kena ya, masih cakep. Nah, untuk caranya, ini kita masukin. Kemudian bagian ini jangan kebalik ya. Kalau seperti ini nih, ini kebalik. Jadi harus kita balik seperti ini cara masangnya. Nah, gitu. Jadi biar dia nyangkut. Untuk barnya juga jangan kebalik. Di bagian yang kecil itu di dalam seperti ini. Kemudian begini ya, masukin. Nah, berhubung tadi ini udah dibongkar, ini saya akan bersihin dulu. Saya pakai minyak singer. Kemudian kita siapin minyak singer. Jadi minyak singer ini kegunaannya banyak ya. Bisa buat kompor, bisa juga buat kipas angin. Kita tetesin aja di dalam. Nah, seperti ini. Kemudian saya semprot. Ini otomatis kotoran pada keluar. Dan untuk sepuyernya ini wajib diminyakin bagian tengah. Nah, seperti ini, dan juga pinggirannya ya. Untuk pemasangannya nih, lihat nih, kan dia ada cowakan. Di sebelah bawah nggak ada cowakan. Jadi kita pasang jangan lurus gini, jadi harus rada miring begini. Nah, ini posisi miring, ini harus dilurusin sama ini nih. Ini ada cowakan di sini lurus. Nah, di situ kita atur kemiringannya seperti ini. Nah, kemudian lepas. Kemudian pasang per. Dan ininya kita masukin. Nah, masukin nih harus pas ya. Beratnya kosong. Kosong dan ini harus pas. Harus pas. Nah, ini harus pas seperti ini, rata. Ini belum mau rata, mana? Ini udah rata. Ini sampai rata. Ini kita tahan ya. Kemudian kita baut. Untuk cara servis seperti ini buat abang-abang yang di rumah, nggak usah terburu-buru, ikutin aja cara saya biar hasilnya lebih maksimal ya. Jadi untuk pas libur bisa dicoba kompornya bersihin di rumah dengan cara saya seperti ini. Jangan sampai kendor, ini harus kencang. Nah, jika sudah, kita pasang kembali kabelnya. Mana tombolnya? Ini tombol. Ini kita akan coba lagi nih. Nah, hasilnya seperti itu ya bang. Tuh, bisa dilihat. Mantap. Nah, untuk kendala yang sebelahnya nih, kemungkinan itu sama ya, tapi belum ketahuan juga. Kita coba dulu nih. Kalau nggak dibuka pokoknya nggak ketahuan ya. Namanya nih barang apa ya, barang
barang kelihatan, insya Allah ya abang bisa nyervis lah, tutorial di rumah. Barang kelihatan insya Allah bisa diservis, bisa ditiru, apalagi contohnya sudah ada ya, seperti video ini, itu sangat jelas. Untuk cara copotnya harus benar-benar tahu nih, jangan sampai lupa caranya. Ini kita yang berminyak-minyak ini bersihin dulu nih. Ini ininya, dalamnya. Nah, dalamnya udah ketahuan nih, kotor banget. Ini bagian penting ini spuyur nih buat ngatur gasnya. Dan juga di bagian dalam. Dan langsung minyakin aja, kita semprot. Nah, jika teman-teman nggak punya kompresor di rumah, cukup dibersihkan saja pakai lap atau pakai katembat, itu sama aja ya, itu udah bersih. Karena ini saya di toko, saya biar lebih praktis, lebih cepat. Ini sudah beres. Kemudian ininya nih, kita lihat nih di bagian ininya nih. Nah, ini kena juga ya. Ini kena juga, berarti kita ganti. Sama kayak tadi yang pertama. Kita tekan dulu. Nah, ini bisa kelihatan habis nih bagian sininya ya. Kan sebelah sini habis, kita balik aja pakai yang sebelah sini yang masih utuh. Ini yang masih utuh kita pasang lagi. Ini dari pojok ya, kita pasin. Nah, kemudian bagian pemantiknya ini kita tarik dulu. Nah, untuk bagian pemantik kan di sininya nih ada semacam ganjelan. Nah, kita pasin, masukin pas tengah-tengah ya, kemudian dia akan ke belakang sendiri ngepas. Terus pakaiin spinya, penguncinya. Nah, untuk ininya ini kita bisa lihat lagi apakah udah kena apa belum. Nah, ini udah kena ya, udah terlalu coak ininya. Ini nanti malah jadi masalah, bisa, karena kan pemakaian kompor ini tiap hari cetak bisa habis. Jadi ini kita ganti. Ini taruh sini, ini yang udah nggak bisa. Dan untuk ininya, pelatutnya ternyata ini sama, dia udah pada lecet baret, udah halus. Jadi ini sama, kita ganti. Kita siapin pakai yang tadi ya, yang udah kita siapin dari awal. Masukin dari belakang seperti ini. Kemudian ini jangan lupa harus posisinya pas. Dan untuk pernya ini kita bersihin. Kemudian pasang ini di bagian atas, ini ada coakannya apa? Ada lengkungan seperti ini ya. Di sini nggak ada. Dan untuk spuyernya masih sama, minyakin dulu biar lancar. Minyakin biar nggak ada seret. Kayak gini nih. Pegangnya seperti ini. Ini ada coakan. Seperti ini. Nah, lepas, teng, udah masuk ke dalam. Kita pasang per. Kemudian ini kita langsung pasang. Posisinya kayak aslinya kayak gini ya. Itu udah pas ke dalam. Dan posisi ini masuk di dalam per. Seperti ini. Nah. Kemudian pasin di lubang spuyer. Kita pasin di lubang spuyer ini harus benar-benar pas ya. Kalau nggak pas dia nggak mau ngeplak. Nah, ini udah pas, langsung kita baut. Jadi tangan yang kiri ini kita buat nahan. Nih kali ini tentang kompor, karena emang di toko bermacam-macam servisnya ya. Kita pakaiin dan sudah kita semprot sini.
dan semprot bagian ininya. Nah, untuk selanjutnya kita langsung tes aja, nggak perlu kita pasang ke bodi, langsung kita tes. Ini kita jauhin dulu seperti ini. Saya akan pasang gas dulu ya. Nah, ini sudah terpasang ya. Ini yang bagian rusak kita kumpulin. Nah, ini udah terhubung ke gas. Nah, untuk abang-abang, mbak-mbak, ibu-ibu semua, kalau regulator baru dimasukin ke gas, jangan langsung dihidupin. Biasanya itu susah. Untuk caranya kita buka dulu. Nah, seperti ini. Kita buka biar ini keluar. Kemudian kita tutup lagi dan kita coba lagi. Nah, tuh bisa kelihatan ya bang, ini mantep ininya. Kita bisa tekuk-tekuk tuh, mantap, ini tanpa kendala. Nah, seperti ini. Oke. Untuk satunya kita tes juga. Kita buka dulu dan kita tutup lagi. Ininya belum dipasang, maaf teman-teman, saya lupa. Nah, bisa kelihatan kan? Nah, agak susah, ini kita bisa atur dulu. Nah, mantap ini tuh. Ini bisa kita tekuk ke sini sedikit ya, karena kadang ini terlalu jauh, biar lebih gampang nyalanya. Nah, bisa kelihatan di sini tuh. Mantap. Oke teman-teman, sekian video dulu dari saya ini tentang kompor ya. Karena ini punya orang servisan, dia kendalanya cuma di sini doang, dia nggak mau nyeklek gitu. Jadi ini udah beres, saya akan pasang di regulatornya. Oke, sekian video dulu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.